Halo, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang saya hormati. Kali ini saya mau bermain-main dengan Autodesk PowerShape. Ya, ini adalah software buat ngedit ngedit mold sih sebenarnya. PowerShape ini biasa dipakai buat ngedit mold, sepengetahuan saya. Oke, kali ini yang mau kita edit adalah sebuah kunci. Kunci buat peralatan itu. Kita buka kuncinya. Kita pilih yang ini nih, kunci 1719. Oke, jadi kunci ini aslinya adalah file SolidWorks, tapi bisa langsung dibuka di PowerShape tanpa kendala. Ya, dan kunci ini basically saya download dari GrabCAD. Kurang tahu desainnya siapa, tapi yang jelas ini bukan desain saya. Saya download dari GrabCAD. Oke, ada kalanya kunci pas itu harus dibuat nggak lurus untuk supaya mungkin lebih biar bisa mencapai suatu tempat atau biar bisa ngerogoh gitu. Jadi ada kalanya kunci itu nggak mesti lurus kayak gini, kunci pas. Oke, sekarang kita coba edit bentuknya biar saya pengen kunci ini kepala 19-nya agak turun. Caranya adalah kita ke edit. Lalu kita klik kuncinya, cetik, kita pilih cake. Bukan roti ya, bukan cake roti ya. Cage. Oke, kita pengen kepala 19-nya itu turun ke bawah. Kita tinggal klik ininya aja, sectionnya. Section ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai keinginan kita. Semakin banyak sectionnya, maka yang bisa diedit adalah lebih lebih apa ya istilahnya itu, terumahkan atau gimana itu. Pokoknya lebih section gitu. Nah, apa bahasanya tuh? Ya, kita mau nurunin nih bagian kepalanya. Kita klik bagian ini, lalu bagian ini dan ini. Yang satu lagi. Nah, kita pengen kuncinya kayak gini nih. Set, terot. Nah, kuncinya jadi bengkok. Terus saya pengen kuncinya ini kepalanya rada kesini dikit nih. Tinggal kita tarik aja. Hmm, Oke, jadilah kuncinya seperti ini. Ya, sekarang coba kita buka kunci ini di SolidWorks. Saya itu kalau untuk ngedit ngedit bentukan-bentukan yang curvy atau meliuk-liuk kayak begini, saya pakainya PowerShape. Karena fitur ini kalau di SolidWorks sangat-sangat terbatas. Kalau di SolidWorks dia itu lebih lebih apa namanya? Kalau fitur untuk engineering SolidWorks lebih lengkap. Tapi kalau untuk editing editing part yang curvy kayak gini, SolidWorks fiturnya lebih terbatas ketimbang PowerShape. Jadi masing-masing saling melengkapi. Makanya saya pakai kombinasi dua software ini. Oke, sekarang kita ekspor ke SolidWorks, ke Parasolid. Oke, kita pilih SolidWorks, langsung aja finish. Tab, kita ubah namanya biar nggak bentrok. Tidut. Oke, filenya udah ke ekspor. Sekarang kita buka di SolidWorks. Nah, inilah filenya. Kita save dulu. Oke, sekarang kunci ini saya penasaran. Kunci ini masih kuat nggak sih buat buat dipakai untuk ngencengin baut? Coba kita cek.
Caranya adalah kita tes menggunakan stress analysis. Masuk ke tab simulation, pilih new study, static. Oh iya, lupa ngasih tahu. Ini lisensinya kepake sama teman saya. Aslinya sih bisa bisa muncul semuanya ini. Tapi yang kepake sama saya lisensinya lisensi yang simulasi standar. Lisensi simulasi premium ini kepake sama teman saya. Karena saya pakai floating license. Oke, kita tentuin materialnya. Kita pakai ini aja, ASTM A36. Terus kita anggap bautnya ada di bagian yang kunci kepala 19 ini. Kita terapin fixture, sorry kok langsung force ini dulu. Ya. Sebenarnya akan lebih baik kalau kita gambar juga kepala bautnya di sini. Tapi ini karena ini cuma sebatas nunjukin, maka saya tunjukin seperti ini aja, apa adanya. Satu part aja. Karena kita cuma pengen tahu flow atau prosesnya seperti apa. Dan tentu saja hasilnya akan berbeda dengan aktual karena ini hanya sebatas preview atau nunjukin konsep aja. Oke, kita oke fixture-nya. Sekarang kita apply force. Misal saya pengen ini ngencenginnya ke arah sini. Jadi saya pasang force di sini. Misalnya force-nya kasih aja 90 kilo. Keker nih. Pasti ototnya kayak Adre nih. Hahaha. Bercanda. Oke, salah ding. Kalau megang itu biasanya di sebelah sini nih. Hmm, sebelah sini. Orang kalau megang itu biasanya di sebelah sini, bukan di sini. Ya, kita klik OK. Sorry, karena ini ada lebih dari satu face, kita klik total. Kalau per item 90 kilo ini cuma 90 kilo ini ada di surface ini dan surface ini kali 3 jadinya 270 kilo kegedean. Nah, kita klik total jadi semuanya ini 90 kilo. Klik. Nah, terus kita tentuin mesh-nya. Kalau bentukan yang kurvi-kurvi ini jelas kita pakai curvature base mesh. Klik. Oke. Save dulu biar nggak hilang. Sekarang solvernya. Ya, kita pastiin ini solvernya pakai yang otomatis biar biar softwarenya ini cepat. Sekarang tinggal kita run, kita kalkulasi. Langsung ketahuan. Oke, jadi di sini di static simulation ini atau di stress analysis ini saya udah nyeting yang keluar duluan adalah factor of safety. Sekarang kita cek dengan kekuatan 90 kilo dia kuat apa enggak. Kalau dilihat sih ini ngeri-ngeri sedap nih di bagian batangnya ini yang dekat kepala 19. Soalnya merah banget ini. Ini catnya rada bingungin kalau angka-angkanya kayak gini. Kita ubah ke floating. Teneng. Oke. Jadi bagian kepalanya ini atau bagian yang merahnya ini dia faktor of safety-nya 0,4. Apa artinya? 0,4 kalau faktor safety itu sebenarnya yang ideal adalah biasanya kalau untuk tools kayak gini itu 1,2. 1,2 ya. 1,2 itu maksudnya kalau misalnya di bawah 1 itu retak atau hancur. Bahasa gampangnya gini. Kunci ini memiliki kekuatan, contohnya kekuatannya
100 kilo misalnya. Misalnya loh ya, 100 kilo. 100 kilo itu kita decide, kita tentukan faktor of safety-nya 1. Artinya kalau kita kasih beban di atas 100 kilo, maka faktor of safety-nya tentu aja akan turun dari 1 bisa ke 0, berapa atau bisa ke 0,8, 0,2. Nah, dalam kasus saya ini faktor of safety-nya 0,4. Artinya dia di bawah 1. Cuma amannya saya selalu matok 1,2 untuk permesinan atau tools. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita kasih beban 90 kilo, beban 90 kilo itu terlalu berat, terlalu over buat kunci ini. Lalu gimana biar faktor of safety-nya itu 1,2? Ya kita kecilin bebannya ini. Caranya kita edit, coba kita main ke 70. Kita calculate lagi. 0,52. Oh, masih terlalu berat. Kita kurangin lagi 50 kilo. Calculate lagi. 0,73. Kecilin lagi. 20 kilo deh. 1,82. Oke, ini aman lah ya. Biar 1,2 kita pengen tahu beban maksimalnya kunci ini berapa sih? Jadi artinya kalau faktor of safety itu di bawah 1, artinya benda yang kita kasih beban ini, itu udah nggak sanggup menahan beban di atasnya. Artinya beban yang ditimpakan ke part ini, itu udah di atas kemampuan dari part ini. Dalam hal ini kunci pas ini. Kunci pas ini kita kita cek dulu ya. Oke, jadi kunci pas ini beban maksimal yang bisa dia tanggung adalah 30 kilo. 30 kilo. Artinya kalau kita kasih beban di atas 30 kilo, maka sudah melebihi kemampuan dari kunci pas ini. Kunci pas ini nggak akan kuat lagi. Cuma saya ngasih ekstra tambahan 0,2 ini biar biar apa? Ya biar bebannya itu biar ini tuh selalu di bawah beban maksimumnya. Ya misalnya kalau misalnya gimana ya bahasanya? Ya misalnya kalau kita kasih bebannya misalnya melonjak dikit nih, misalnya 32, ya kuncinya masih kuat gitu, walaupun beban maksimalnya itu 30, karena ada toleransi 0,2. Kalau kita bikin pas satu, begitu bebannya di atas 30, ya langsung retak gitu. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Maaf kalau jelimet, bahasanya susah milihnya. Ya oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat malam.